Nah, ini kita mulai ya pembahasan dari bukunya Jamie Smith. Dia di dalam hal ini membahas soal kehidupan di dunia sekuler ya, yang dia lihat dari pembacaan bukunya Charles Taylor. Ya, jadi diskusi kita siang ini judulnya Hidup di Dunia Sekuler ya, karena Bapak Ibu materi yang Bapak Ibu berusaha gumuli ya dari awal kuliah kita ini, misalnya berkaitan dengan sains dan agama, ateisme dan lain sebagainya, itu sebenarnya artefak-artefak dari modernitas dan dunia sekuler ya. Tapi berarti ada pikiran yang melandasi semua motif-motif itu begitu ya, yang sebenarnya mungkin kita tidak pikirkan dan kita tidak sadari secara kognitif konkret, tapi itu semua memberikan peluang untuk artefak modernitas itu muncul ya, yang tadinya misalnya 1500 tahun 1500 sebelumnya ya, jadi 500 tahun yang lalu ateisme itu nggak terbayangkan begitu ya. Tapi kenapa kalau sekarang ateisme itu jadi opsi ya, dan even jadi opsi yang buat beberapa kalangan jadi dibilang meyakinkan ya, terutama orang-orang mungkin yang cenderung bergulat dengan sains dan sebagainya gitu. Berarti ada pergeseran ya antara 500 tahun yang lalu sampai sekarang, dan pergeserannya itu ada di mana begitu ya, terjadinya seperti apa gitu ya. Nah, ini jadi cover dari buku yang Bapak Ibu baca ya. Bukunya karangan Jamie Smith, dia ngajarnya di Calvin University ya, filsuf. Tapi buku ini sebenarnya berisi catatan dia tentang membaca Charles Taylor. Charles Taylor ini wajahnya Charles Taylor ya, yang di kiri ini wajahnya Jamie Smith ya, beda generasi. Charles Taylor ini filsuf Katolik ya, ngajarnya di Kanada begitu ya. Dan bukunya Charles Taylor itu masif ya, hampir 900 halaman. Jadi kalau mau dibaca susah payah begitu ya. Tapi sangat sangat kaya begitu ya, berusaha menggambarkan trajektori sejarah kita, kenapa kita sampai hidup di dunia sekuler yang seperti ini. Dan dari trajektori itu kita bisa berusaha meraba usulannya, jadi kehidupan itu di zamannya sekarang seperti apa gitu ya. Nah, bukunya Jamie Smith ini cuma 140 halaman ya. Jadi baca 140 halaman bisa dapat mapping kepada buku yang 900 halaman, itu sih melegakan gitu ya. Jadi yang saya sajikan bukunya Jamie Smith ini, yang Bapak Ibu kalau sempat baca kemarin chapter 1-nya begitu ya. Nah, jadi ini trajektorinya ya yang sedikit digambarkan ya di chapter 1 ya. Ada pergerakan dari zaman medieval kepada zaman modernitas sekuler ya. Tadinya waktu zaman medieval dunia natural ini selalu menunjuk kepada sesuatu yang di luar dunia natural itu sendiri ya. Materi menunjuk kepada yang non materi begitu ya. Society, masyarakat selalu berbasis ada realitas yang lebih besar ya, higher reality ya, earthly kingdom, kerajaan dunia selalu grounded, selalu berakar di dalam heavenly kingdom begitu ya. Dan itu nggak dipertanyakan ya, itu semacam asumsi yang menyertai kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Hidup itu udah seperti itu ya. Dan dunia ini di dalam istilah yang dipakai Charles Taylor ya adalah enchanted. Ya, enchanted ini kayak dunia Disney ya begitu ya, bahwa segala sesuatu itu punya sakralitas tersendiri ya, ada apa, ini istilah yang dipakai charged with presences ya, ada kehadiran ya, even di dalam dunia material kita begitu ya. Open and vulnerable ya, ada kerentanan tertentu ya, yang materi ini bersentuhan dengan yang divine begitu ya. Dan dunia ini tidak tertutup ya, atau tidak self sufficient ya, cukup pada dirinya sendiri ya, melainkan selalu terbuka ya terhadap yang ilahi, terhadap yang non material dan seterusnya ya. Jadi dunia medieval itu asumsinya seperti ini. Lalu kan kita bergerak ya ke dunia yang modern ini, sehingga segala hal ini dipertanyakan begitu ya. Kenapa bisa jadi begitu? Ya, itu yang dituliskan oleh Jamie Smith dan oleh James Taylor gitu ya. Nah, jadi ada proses yang disebut disenchantment ya. Tadinya dunia kita enchanted ya, punya nilai, punya sakralitas semua, punya kehadiran
roh-roh kalau kita mau bilang ya, tiba-tiba jadi disenchantment ya, kita kehilangan enchantment itu keseluruhannya ya. Apa yang terjadi ya? Penyakit bukan lagi demonik ya. Zaman dulu memang orang-orang kalau sakit terus nggak bisa dijelaskan, oh berarti itu kerasukan begitu ya. Sekarang enggak ya. Mental illness is no longer possession ya. Body is no longer ensouled begitu ya. Even kalau kita lihat badan kita ya, badan kita apa sih isinya? Jantung, sel-sel ya. Kadang-kadang kena serang virus begitu ya. Apa sih yang kita pikirkan ya, itu adalah aliran-aliran listrik di neuron kita, di otak begitu ya. Di mana sih jiwa ya? Dan jiwa itu jadi semacam perdebatan filsafat modern ya, yang sangat rumit dan tidak selesai-selesai begitu ya. Karena the body is no longer ensouled ya. Kita kehilangan jiwa ya dari keseluruhan materi yang kita hidupi gitu ya. Nah, jadi secara umum disenchantment ini perasaannya adalah seperti naturalisasi ya. Pokoknya kita jadi melihat alam, nature, materi itu aja gitu ya. The magical spiritual world itu dissolve ya, seperti hanyut, larut, musnah begitu ya. Dan kita itu yang tertinggal adalah tinggal machinery ya, machinations of matter ya. Tinggal ada ini aja, gejolak-gejolak materi aja sebenarnya ya, yang membuat tubuh kita. Begitu tubuh kita ini mati, seluruh jiwa atau roh atau apapun yang kita percaya hilang kok gitu ya. Jadi kita tuh bergeraknya ke arah yang naturalisasi, hanya matter dan seterusnya gitu. Itu disenchantment kita begitu ya. Dan di dalam seluruh pola ini juga termasuk moralitas ya. Agama itu yang tadi adalah sakralitas, lalu bicara tentang dosa, sekarang yang ada adalah moralitas dan mungkin hukum-hukum kriminal. Ya, orang tidak dihukum karena selingkuh ya, itu dosa ya, itu kesalahan moral ya. Tetapi kamu misalnya kalau memperkosa, nah kamu kriminal gitu ya, kamu masuk ke ranah hukum sekuler itu yang bisa diproses begitu ya. Tapi kalau dosa, oh itu di realm yang berbeda ya. Dan kita hidupnya kan di realm ini ya, society ini yang bisa kita kendalikan ini ya. Jadi kita mainnya di situ aja gitu ya. Nah ini proses disenchantment itu yang digambarkan seperti itu ya. Nah lalu di zaman medieval ya, kita tuh hidup di dua dunia ya, begitu kata Charles Taylor ya, inhabiting the two worlds in medieval. Ya jadi di medieval kalau ada tension ya antara yang sakral dan yang profan gitu ya, antara yang divine dan yang physical material gitu ya, maka tension itu tuh tidak di-resolve ya, tidak diselesaikan, melainkan dihidupi ya, but inhabited ya, begitu katanya Jimmy Smith ya. Jadi maka terbuka ruangan ya untuk biarawan dan rahib. Ya, karena biarawan dan rahib ini kelas masyarakat yang ini menghidupi kerohanian itu sebenarnya untuk seluruh umat ya, vicariously. Ya, jadi mereka itu karena ada orang-orang yang hidupnya di dunia sekuler nggak bisa ya, petani, peternak ya. Mereka memang punya urgensi sehari-hari ya, harus mencari makan. Kalau nggak ada yang beternak nanti makannya dari mana ya, nggak ada yang bertani bagaimana gitu ya. Jadi nggak bisa semua orang hidup asketik ya, jadi biarawan. Nah, tapi ada ya yang mengambil vocation itu ya, terus masuk menjalani panggilan itu, tapi dia menjalani panggilannya bukan buat dirinya sendiri ya, melainkan untuk semua orang, untuk seluruh umat manusia ini, supaya kita tuh ada di dalam ketegangan antara yang divine dan yang duniawi ini, tidak lantas pecah dan jadi berantakan ya. Kita menghidupi itu, dan biarawan itu yang menjadi perekatnya ya antara dunia dan yang surgawi begitu ya. Jadi ada semacam tetap kehadiran yang ilahi dan yang material itu, yang transenden dan yang imanen itu secara bersamaan ya. Dan orang-orang yang hidup sehari-hari mencari nafkah di dalam dunia sekuler itu ikut mendukung ya, karena uangnya ada yang dipersembahkan untuk biara dan seterusnya begitu ya. Dan seluruh komunitas itu, masyarakat itu dirajut sedemikian rupa ya di dalam kehidupan medieval itu ya. Dan semua orang memaklumi dan menghayati ya kehidupan yang semacam ini. Ateisme itu bukan opsi begitu ya.
Nah, lalu muncul reform begitu ya dan modern age begitu ya. Nah, reform ini yang kata yang dipakai ini R huruf besar ya, ya di dalam bukunya Jamie Smith dan juga mengacu kepada tulisannya Charles Taylor begitu ya. Itu tuh bukan reformasi Protestan saja ya, melainkan semacam gerakan filsafat ya, pergeseran pandangan yang terjadi di seluruh zaman medieval menuju kepada era modern ya. Jadi reform ini juga terjadi di gereja Katolik sama juga ya, karena berusaha melakukan perbaikan, adaptasi ya terhadap dunia modern yang muncul ya. Tetapi di dalam dunia Protestan memang muncul gejolak reformasi itu juga secara real yang akhirnya menghasilkan kelompok Protestan ya. Tapi reform ini yang dipakai ini katanya lebih luas daripada cuma sekedar reformasi ya. Nah, lalu apa ya pikirannya Charles Taylor ya? Apa yang terjadi sebenarnya ya di dalam transisi ke dunia modernitas ini yang dipicu oleh spirit reform. Ya, jadi nah dunia modern ini ya memakai strategi ya untuk menyelesaikan ketegangan itu ya antara yang transenden dan yang imanen begitu ya. Tapi cara nyari solving adalah sebenarnya eliminating gitu ya, terjemahannya Charles Taylor dan Jamie Smith di sini ya. Jadi ada beberapa opsi ya. Kalau misalnya ada ketegangan kita bisa menolak aja ya creaturely domestic life. Ya jadi kehidupan sehari-hari yang sekuler yang mencari nafkah itu semua kita tolak aja ya. Sehingga kita menuntut monastisism ya. Hidup kesucian itu, kerahiban itu ya yang untuk semua orang begitu ya. Opsinya disebutnya opsi Puritan begitu ya. Dan kelompok Puritan itu ya juga di dalam tradisinya menuntut ya kesucian, pietisme yang sama begitu ya dari semua orang begitu ya. Atau kita bisa ngedrop ya ekspektasi ya bahwa yang eternal itu, yang transenden itu punya punya tekanan ya terhadap domestic life. Jadi kita terima yang domestic life aja, yang eternal itu yang kita tolak gitu ya. Jadi karena tegang mau nggak mau kita tolak salah satu gitu ya untuk resolving gitu ya. Jadi klaimnya Charles Taylor adalah sebenarnya reform ya dan modernitas itu melakukan itu begitu ya. Jadi supaya nggak terbeban lagi dengan yang eternity atau salvation tuntutan-tuntutannya ya, kita simply ya memframing seluruh hal-hal yang dianggap baik itu, even yang muncul tadinya dari spiritualitas dan keagamaan ya, menjadi sesuatu kepenuhan di dalam dunia ini saja ya, flourishing within this world begitu ya. Jadi apa-apa yang berkembang, yang baik, yang well-being, yang di dunia ini tampaknya menghasilkan kesejahteraan ya, ya itu aja yang dianggap sebagai sudah memenuhi demand yang spiritual itu ya, karena demand yang spiritual itu kan menekan ya dari transendensi dan eternity ya. Atau yang sisi sebaliknya jadi Puritan ya, ambil tuntutan itu ya, dikonfirmasi tuntutan eternal dan transcendental itu ya. Terus deny semua yang duniawi yang jahat ini ya, dan hidup itu harus dengan kesucian itu untuk semua orang dan seluruh lapisan masyarakat begitu ya. Nah, ini dalam kurung ini penjelasannya Jamie Smith ya, bahwa Taylor itu mengusulkan ya bahwa kemungkinan yang terjadi adalah modus dari reform ini sebenarnya mencoba mengklarify ya ketegangan atau equilibrium antara yang divine dan yang imanen ya. Tetapi akhirnya hasilnya sebenarnya melepaskan dunia modern yang versi yang kedua ini, sehingga kita itu mendefinisikan hal-hal yang baik hanya di dalam aspek imanen saja begitu ya. Tadinya mau resolving ya mungkin sebenarnya secara ide Puritan, tapi yang terlepas akhirnya dan menjadi umum dan menjadi publik adalah sebenarnya solusi yang kedua ya, yang jadi sebenarnya dihilangkan itu tekanan transendensinya. Ya udah kita hidup yang di dunia ini aja begitu ya, dan itu juga bisa sejahtera dengan moralitas yang baik dan seterusnya
begitu ya. Sehingga ini dengan kata lain ya, arus reform ini termasuk adalah yang memicu modernitas dan sekularisme. Ya, dan banyak sih telaah yang memang bilang bahwa reform baik yang huruf besar maupun yang huruf kecil ya, reformasi memang tumbuh dan menjadi besar bersama dengan modernitas. Ya, temenan baik itu sebenarnya begitu ya, arus yang sama begitu ya. Dan ini sebenarnya analisisnya nggak mengejutkan ya, tetapi mungkin karena Charles Taylor itu filsuf Katolik ya, dia melihat tension antara transendensi dan imanensi itu dalam flavor yang berbeda ya dari orang Protestan. Yang orang Protestan mungkin udah melupakan ya zaman itu, karena kalau orang Protestan melihat trajektori sejarahnya biasanya mentok sampai abad ke-16 itu aja gitu. Yang medieval sering nggak masuk skop pemahaman dan diskusinya ya, karena dianggap itu udah ditolak semua ya, udah selesai gitu. Gereja mula-mula kita adalah gereja abad ke-16 gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya sih ya mau diakui atau enggak, kadang-kadang orang Protestan skop ininya, horizonnya itu agak limited ya, sampai ke abad 16 aja gitu ya. Nah, lalu apa lagi ya fenomena yang teramati ya oleh Charles Taylor ini adalah salah satunya rejection of sacramentalism. Sebagai ini ya panduan pertolongan ini saya selalu tulis di sini ya, ada halamannya di bukunya James Smith itu ya. Dan James Smith selalu menulis halaman di buku Charles Taylor ya. Jadi ini kita kayak voyeurism nih, kita kayak ngintip. James Smith ngintip baca bukunya Charles Taylor, kita ngintip bukunya James Smith yang baca bukunya Charles Taylor gitu ya. Mudah-mudahan praktek mengintip ini bisa bermanfaat juga untuk pemikiran kita gitu ya. Karena baca 140 halamannya James Smith itu lebih enteng ya daripada baca 900 halamannya Charles Taylor gitu ya. Dan James Smith bisa punya potensi cukup akurat juga ya baca Charles Taylor, dan apalagi ini dia kasih pertolongan juga ya. Kalau mau baca Charles Taylor-nya langsung ya, cari aja di perpus bukunya. Mungkin ada ya, saya belum pernah coba cari ya. Terus bisa ada pertolongan halaman-halamannya juga ya kalau perlu sitasi dan sebagainya. Nah, jadi ada fenomena rejection of sacramentalism ya. Jadi sebagai bagian dari disenchantment itu ya, karena kita kehilangan segala sesuatu yang transenden, yang sakral itu ya. Dunia kita jadi tinggal dunia yang imanen dan material ya. Walaupun kita bicara tentang hal-hal agamawi begitu ya, tetapi sebenarnya we reject the sacramentals. Begitu ya, dan ini kan juga tendensi yang kalau orang Katolik melihat orang Protestan memang mereject banyak sakramen gitu ya. Tinggal 2 aja sakramen yang masih diakui, baptisan dan perjamuan kudus. Yang lain yang dari 7, yang lain dari gereja Katolik ditolak ya. Jadi all the elements of magic in the old religion begitu ya. If the church no longer has good magic, then all magic must be black. Begitu ya. Jadi udah nggak ada enchantment, nggak ada sesuatu yang magical itu ya. Kalau kita lihat simbolnya Disney itu kan magical kingdom gitu ya. Itu udah nggak ada lagi ya. Di Protestan itu material ya. Pernikahan bukan sakramen suci ya misalnya ya. Jadi pernikahan itu ya janji di hadapan Tuhan dan jemaat ya. Tapi keluar dari pola sakramental ya. Menurut pembacaan Charles Taylor mungkin keluar juga dari semacam magical power yang mengikat ya. Suami istri itu begitu ya, karena all magic must be black begitu ya, karena the church no longer has good magic begitu ya. Nah, terus di sini ada komentarnya ya, the reformers rejection of sacramentalism is the beginning of naturalism, or it at least opens the door to its possibility. Ya, jadi Charles Taylor itu melihat ya, spirit reform itulah yang membuka pintu ya, paling tidak kepada pandangan yang lebih naturalisme, lebih materialisme, dan yang lebih menerjemahkan segala hal yang tadinya sakral itu ke dalam sesuatu flourishing yang imanen aja, yang di dunia ini aja. Begitu ya. Baik sih, tapi ya di dunia ini aja ya, karena yang sakral itu sudah musnah begitu ya. Nah, lalu reform itu jadi ada semacam ambivalensi tersendiri. Ya, jadi di sini komentarnya ya, di jantungnya ya,
reform itu memberikan dorongan ya untuk meng-create ya seluruh masyarakat itu berdasarkan standar yang lebih tinggi. Ya, karena kan di dalam spirit gerakan reform itu kita semua hidup di hadapan Tuhan ya, coram Deo ya. Jadi terserah kamu itu petani atau baker atau tukang kayu atau engineer atau apa, tapi kita hidup coram Deo ya, semua sama-sama di hadapan Tuhan ya. Nggak ada lagi kelas rahib atau kelas orang biasa begitu ya. Kitalah imamat yang rajani gitu kan, kata Luther mengutip dari surat Petrus begitu ya. God is sanctifying us everywhere. Ini ya halaman 79 ya dari Charles Taylor ya. Together this commitment began to propel a kind of perfectionism about society that wouldn't have been imagined earlier. Gitu ya. Jadi di dalam pandangannya Charles Taylor, tadi zaman medieval ya, orang-orang yang biasa itu tidak dituntut ya punya semacam semangat kesucian, pietisme yang setinggi rahib-rahib ya, karena mereka orang biasa gitu ya. Tapi begitu semua orang itu coram Deo ya, bahwa kitalah imamat yang rajani ya, jadi semua orang harus perfect begitu ya. Nah, masalahnya adalah gimana kalau nggak bisa? Ya gimana kalau standar kesucian yang tinggi itu ya begitu mau diterapkan ke semua orang mandek ya. Jadi if people aren't meeting the bar ya, kalau standar itu nggak bisa dipenuhi ya, you can either focus on helping people reach higher ya. Jadi yang di push adalah orang-orang coba dong, kamu bisa kok ya, walaupun kamu tukang kayu atau kamu cuman tukang roti atau apa ya, kamu bisa ya, kasih PA ya atau apa gitu ya, pertumbuhan rohani ya, spiritual formation dan lain sebagainya. Atau pilihan lainnya adalah lower the bar ya, turunin standarnya begitu ya, sehingga ya tidak heran ya, kata Charles Taylor adalah spirit reform itu ya melepaskan dua buah fenomena yang sangat ambivalen ya. Yang satu adalah puritanisme, yang kedua adalah the 60s. The 60s ini adalah zaman hippies gitu, kalau di Amerika anything goes ya, ngisap-ngisap ganja setiap hari ya, happy party gitu ya. Ya karena ya udah ya nggak bisa, yang penting kita ini aja ya, hidup di dunia ini yang realistis aja begitu ya, dan yang penting kita flourishing ya, baik-baik saja di dunia ini begitu ya. Nah, jadi ambivalen itu ya. Karena tiba-tiba dunia yang tadinya terpisah ya, yang transenden dan yang material itu, nah sekarang dipaksa jadi satu begitu ya, karena coram Deo, kita semua di hadapan Tuhan ya. Terus tapi ternyata nggak sanggup ya, jadi split tuh, jadi Puritanism dan the 60s ya, gitu kata Charles Taylor ya. Nah, lalu juga ya ada pergerakan lain yang muncul ya. Ada di zaman medieval itu sifat masyarakat itu memang lebih sosial komunal ya. Tetapi di zaman modern tiba-tiba kita jadi individual. Ya, ini di bagian yang atas ini di halaman 30 ya, deskripsi tentang kehidupan di zaman medieval ya. The good of a common will ya. Jadi welfare dari semua masyarakat ya adalah collective good ya, adalah sesuatu yang komunal, yang bersama ya, dependent upon the social rituals of the community ya. Jadi komunitas itu menjalani seluruh ritual-ritual sosial itu ya, itu karena memang kesejahteraan semua orang ya bergantung kepada itu secara bersama. Ya kalau kita baca kitab-kitab PL dan lain sebagainya juga, dunia kuno itu masih memang seperti itu ya. Karena kalau Daud yang bersalah, seluruh rakyat yang menanggung hukumannya begitu misalnya. Karena ini kita ada di sini ini bersama-sama. Begitu ya, bukan Daud itu dosa pribadi, dia aja yang dicambuk gitu ya, enggak bisa. Begitu ya, karena ini adalah sesuatu yang komunal dan konsensus begitu ya. Jadi ada konsensus memegang peranan yang sangat penting ya. Turning heretic is not just as personal matter. Kalau kamu sesat ya itu bukan urusan kamu sendiri aja. Ya ini urusan seluruh kita bersama, because we are all in this together. Karena kita ada di dalam semua ini bersama-sama ya, sebagai satu komunitas ya. That is, there is no room for these matters to be ones of private
preference. Ya, jadi nggak bisa ya kita menghayati keagamaan atau apa itu sebagai sesuatu, oh preferensi saya ini ya, saya cocoknya ke gereja ini ya, ke gereja yang lain itu mungkin kamu lebih cocok begitu ya. Nah, tendensi-tendensi semacam itu ya di zaman sebelum reform, sebelum modernitas itu nggak ada opsinya gitu ya. Kalau misalnya kita di gereja Calvin di Jenewa gitu ya, begitu ada masalah sama gereja itu ya pindah kota begitu ya. Nggak bisa gitu ya pindah ke gereja di seberang jalan gitu, nggak bisa. Ya, jadi ini adalah satu kota itu di Jenewa, itu adanya di dalam satu keagamaan yang dibentuk oleh Calvin, di situ dibangun di Jenewa begitu ya. Nah, lalu di paragraf di bawah ini adalah tendensi modernitas ya. What emerges ya, yang muncul ya adalah a new self-understanding of our social existence. One which gave an unprecedented primacy to the individual. Ya, ini halaman 146 dari bukunya Charles Taylor ya. Jadi tiba-tiba yang muncul di dalam zaman modern adalah kita tuh memberikan penekanan ya, keutamaan justru kepada individual, bukan kepada aspek komunal lagi. Ya, Taylor describes this shift in which society will come to be seen as a collection of individuals as the great disembedding. Ya, jadi kita tuh terlepas dari tubuh, begitu ya, disembedding itu ya. Sehingga di tempat lain Charles Taylor itu melihat juga tendensi ini, dia disebut sebagai excarnation, sebagai lawan dari incarnation. Karena kalau incarnation itu kita menjadi bagian dari body, ya ada embodiment, ya kita tuh secara konkret masuk ya ke dalam satu tubuh yang lebih besar ya. Ini bukan cuma soal saya pribadi, individual atau preferensi saya sendiri ya sebagai individu gitu ya. Kita selalu hidup di dalam realitas komunal gitu ya. Sehingga kalau kita di dalam zaman modern ini tendensi kita adalah excarnation gitu kata Charles Taylor ya. Nah, lalu ini juga jadi Charles Taylor itu klaimnya ya, yang terutama adalah bilang ya bahwa sebenarnya manusia itu tidak berhenti believing, hanya yang terjadi adalah kita believing otherwise. Ya, kita punya belief yang lain begitu ya. Nah, jadi secular age itu bukan age of disbelief, melainkan age of believing otherwise. Ya, we can't tolerate living in a world without meaning. Ya, kita tuh nggak bisa ya hidup di dunia yang tanpa makna. Jadi kalau transendensi itu yang sebelumnya di dalam medieval itu memberikan signifikansi ya kepada dunia dan kehidupan kita ternyata hilang, ya, we need a new account of meaning. Ya, kalau itu hilang kita perlu ada penggantinya ya. Kita nggak bisa hidup di dalam vakum ya. Sehingga kita butuh a new imaginary that enable us to imagine a meaningful life within this now self-sufficient universe of gas and fire ya. Jadi yang terjadi adalah kita memang bergeser ya. Yang ada ya cuman self-sufficient universe ini, material ini aja, yang natural ini aja ya. Tapi kita perlu ya sistem yang lain ya, sistem belief yang lain, yang imaginary ya, yang kita butuh untuk menggantikan yang lama. Karena tadinya sistem makna kita itu dapatnya dari yang transcendent. Begitu ya. Nah, replacement imaginary ini ya yang menggantikan ini adalah yang disebut oleh Taylor itu sebagai exclusive humanism. Begitu ya. Jadi bukan cuma sekedar humanisme ya, melainkan exclusive humanism. Jadi bahwa kerangka yang benar adalah hanya kerangka humanisme ini saja. Ya, jadi nggak open ya terhadap kerangka-kerangka yang lain. Ini eksklusif humanisme. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat persoalan eksklusivisme, inklusivisme dan pluralisme ya. Nah, ini eksklusivisme, tapi eksklusif di kubu mana? Di kubu humanisme, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya juga mungkin sangat fundamentalistis ya. Kalau ada orang yang menilai bahwa eksklusivisme itu fundamentalistis, yang ini juga ya, tapi kubunya humanisme ya. Dan penggaliannya ini core ya dari Charles Taylor, kata Jamie Smith, adalah sebenarnya memahami eksklusif humanisme ini ya munculnya dari mana. Kenapa sampai di dalam modern age itu menjadi life option yang sebelumnya di zaman medieval itu
bukan pilihan, begitu ya. Dan pergeseran itu ya yang diusulkan oleh Charles Taylor ini loh yang menggambarkan sebenarnya kenapa kita sampai di dunia yang seperti ini, yang pengganti transendensi dari zaman medieval adalah menjadi eksklusif humanism, begitu. Ya. Nah mungkin di situ dulu ya, itu separuh dari slide saya. Ada komentar atau pertanyaan nggak tentang kisah dari Charles Taylor ini? Ada komentar? Silakan kalau ada. Saya dulu deh Pak. Iya Pak. Jadi penasaran sih Pak sama tulisan Charles Taylor-nya. Dia itu apakah dia itu pada akhirnya nanti menawarkan gambaran medieval tuh justru lebih baik gitu ketimbang yang modern gitu, atau jadi kan nada-nadanya kan seperti mengkritik gitu Pak, mengkritik modern gitu kan. Apakah yang diusulkan itu balik lagi ke medieval gitu? Ya. Jadi memang langsung kebaca ya yang dikritik oleh Charles Taylor adalah modernitas ya. Dan Jamie Smith sangat tertarik kepada bukunya Charles Taylor juga karena mengkritisi modernitas ya. Dan dua-duanya orang ini ya, baik Jamie Smith maupun Charles Taylor ya, tampaknya menangkap indikasi ya bahwa kekristenan itu menikah terlalu dekat dengan modernitas. Ya, sehingga sebenarnya kalaupun kita ngomong segala hal yang agamawi ya, jangan-jangan kita itu pola berpikirnya sebenarnya sangat materialistis begitu ya, dan naturalis begitu saja. Dan sebenarnya kita banyak kehilangan jiwa dari segala hal ritual yang ada di dalam keagamaan kita ya. Makanya tendensinya juga adalah di dalam era modern ini ya, ritual gereja itu dianggap ini ya berlebihan ya. Kita tuh nggak butuh gitu ya, karena yang enchantment itu yang muncul dari ritual dan berbagai sakramen atau apa yang kita jalani itu udah sirna ya, itu udah kuno ya. Kita hiduplah di dalam realitas yang modern ini begitu ya. Jangan lagi kembali ke masa lalu ya. Nah, jadi Charles Taylor itu tidak naif ya. Jadi dia tidak mengusulkan untuk kembali ke zaman medieval karena memang juga kita nggak bisa ya kembali ke menjalani trajektori itu ya, pullback gitu aja. Dan zaman medieval juga ada masalah-masalahnya lah ya, kalau kita mau akui ya secara ini ya jujur begitu ya. Jadi misalnya kayak Luther kan menaiki tangga itu yang banyak ya di gereja di Roma dengan pikiran bahwa setiap kali dia naik tangga itu dengan dengkulnya itu dia akan menghasilkan kelegaan ya untuk orang tuanya nanti mungkin di purgatori begitu ya. Nah, habis reformasi ya Luther membuang ya semua hal-hal semacam itu, dan dia melihat memang penyembahan relik-relik ya di zaman medieval itu, ada prince atau raja-raja, even temannya Luther sendiri ya, prince di Jerman itu ngumpulin relik-relik ya, benda-benda suci ya. Ada potongan kayu yang diklaim ini dari salibnya Yesus ya. Ada potongan kayu yang lain yang diklaim ini dari palungannya Yesus atau apa. Terus orang tuh datang ya pengen melihat barang-barang relik itu, berdoa di situ ya, terus bayar uang ya, terus jadi kaya lah ya itu prince-prince yang punya barang-barang relik itu, karena terus muncul kebiasaan-kebiasaan ziarah dan lain sebagainya ya. Dan itu kan ya dibuang karena superstitious gitu ya. Nah, tapi terus tendensinya yang dicatat oleh Charles Taylor juga ya, bahwa gereja Protestan itu mungkin terus jadi steril. Ya karena semua artwork ya, semua benda-benda kesenian di gereja itu juga dibasmi begitu ya. Gereja Protestan itu kan cuman ada salib gede satu udah gitu ya. Sedangkan kalau masuk ke gereja medieval misalnya di Eropa yang tua-tua itu banyak ornamen ya, banyak karya-karya seni ya, atau ke Rome ya, ke gereja Saint Peter atau apa, kita masih bisa lihat banyak hal gitu ya. Nah, menurut Charles Taylor ya, seni itu juga menjadi tempat terjadinya enchantment ya. Bahwa manusia modern itu begitu bersentuhan dengan seni melihat satu misteri ya, bahwa hidup ini tuh bukan cuman ya ada di material ini ya, ada keindahan itu loh yang saya mungkin
bisa tangkep, tapi kok perlu semacam kairos khusus ya. Kalau saya cuma tinggal di Kronos yang realitas dunia ini saja, mungkin saya nggak nangkep ya keindahan kesenian itu gitu. Padahal mungkin gejolak arus Protestantisme udah membuang itu ya, terutama untuk gereja begitu ya, kesenian-kesenian banyak gitu ya. Nah, jadi ada dilema-dilema semacam itu. Charles Taylor tidak mengusulkan kita untuk kembali ke zaman medieval dengan berbagai permasalahannya ya. Tetapi yang Charles Taylor usulkannya adalah mengkritisi ya, apakah gambaran modernitas itu yang disodorkan kepada kita itu satu-satunya alternatif gitu. Apakah tidak ada kisah lain sebenarnya yang bisa menolong kita itu menghargai lagi dunia ini yang enchanted ya, yang ada kehadiran ilahi begitu ya. Yang kok kita sekarang dunianya cuma steril scientific begitu aja gitu ya. Kenapa cuman kisah itu yang mendominasi hidup kita di seluruh dunia sekarang? Ya, itu pertanyaannya Charles Taylor sih. Ya. Nah, saya mau lanjut boleh Pak? Boleh. Iya persis di situ juga sih saya sepanjang baca tuh mikir gitu kalau saya melihat kalau Charles Taylor itu backgroundnya karena Katolik jadi dia punya sisi-sisi yang melihat ada keilahian gitu. Jadi kalau saya lihat cara dia menganalisa itu selalu ditempatkan dalam dua ekstrim antara ilahi dan materi gitu. Antara transenden dan imanen, antara apa ya tadi bahasa dia itu ya pokoknya antara dua titik ini gitu kan. Makanya dia bisa bilang kalau medieval itu menjaga tensionnya gitu, hidup dalam tensionnya. Kalau modern itu kita memilih salah satu. Nah tapi kalau saya penasaran tuh gimana dengan filsuf-filsuf naturalis empiris gitu, yang mereka memang dalam pandangan mereka nggak ada transenden itu. Ya memang kita hidup yang seperti ini gitu loh. Misalnya kayak saya pernah baca tulisan Bertrand Russell gitu, sama sekali dia menggambarkan kehidupan yang happiness itu ya yang tanpa Tuhan, dan tapi memang nggak pernah ada muncul ide tentang Tuhan gitu. Ya mungkin dia nggak bakal setuju sama analisanya Charles Taylor karena itu presupposisinya Charles Taylor kan, karena ada dahulu gitu yang ilahi gitu. Nah kira-kira gimana Pak? Iya, jadi Charles Taylor itu bilang di dunia yang modern dan sekuler ini ya yang menjadi Tuhan siapa? Rasionalitasnya Kant gitu. Ya, sehingga itulah puncak tertinggi dari dunia modern dan sekularisme begitu ya. Nah, apakah misalnya filsuf-filsuf itu nggak setuju sama Charles Taylor? Ya nggak setuju. Tapi Charles Taylor itu ingin mempertanyakan lagi ya bahwa ini loh, ini kisah yang dihayati ya oleh modernitas dan oleh dunia sekuler ya. Tetapi dia ingin mempertanyakan, dan caranya Charles Taylor itu mempertanyakan ya adalah dengan cara merunut ya, bagaimana sih terjadinya kok kita bisa ya sampai kepada waktu dan zaman yang seperti ini. Ya sehingga kalau kita tahu ya genealoginya, kenapa hal ini sampai lahir ya, jangan-jangan kita bisa melihat ya hal-hal apa yang sebenarnya kita kehilangan begitu ya. Dan mungkin kita punya visi ya hidup yang lebih lengkap itu yang seperti apa ya. Karena Charles Taylor itu meyakini kita di dalam dunia modern dan sekuler kita ini sebenarnya tetap punya kehausan ya terhadap hal-hal yang enchanted begitu ya. Dan kehausan itu bisa dideteksi dan dia coba tunjukkan di bukunya itu begitu ya. Karena sehabis dia merunut ya, bagaimana sih sejarahnya, kenapa kita jadi dunia yang seperti ini gitu. Ya, jadi ya ada lanjutannya, Pak Steven? Iya Pak, jadi ya karena saya curiga pas baca saya curiga Charles Taylor itu udah punya presuposisi duluan gitu loh, kan dia sebagai believer gitu kan. Cuma kalau tadi dari penjelasan Pak Ihan emang benar ya, jadi dia kalau bikin genealoginya jadi dia bukan berdasarkan presuposisi itu, tapi berdasarkan genealoginya gitu, apa yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Dan dari respon Pak Ihan saya juga tertarik ya, mungkin itu ya respon postmodern sekarang gitu ya, yang melihat itu ya kita nggak bisa hidup di dalam modernitas saja satu kaki aja gitu, kita harus bisa menghidupinya mungkin lebih holistik kali itu bahasanya atau integratif gitu ya.
Ya Nah, bahasa yang sulit juga integratif itu. itu kan, jadi begitu dengar kisahnya Charles Taylor ya, ini kita belum sampai ngomong solusi apa yang dia tawarkan ya, tapi kita mulai kebayang ya, oh iya ya, modernitas ini sebenarnya juga mungkin ada problema ya. Dan katakanlah kalau orang menuduh Charles Taylor itu punya presuposisi, ya dia punya konstruksi beliefnya dia ya. Tapi yang Charles Taylor tunjukkan adalah yang modernitas, yang secular age itu juga presuposisi, begitu ya. Nah, sehingga sekarang kita even ya, playing field kita sama nih, kita sederajat ya. Jangan pikir ya bahwa secular age itu atau modernitas itu bukan konstruksi sosial, karena tadinya zaman medieval masyarakat kita beda kok. Gitu ya. Ini konstruksi juga, ini prestasi ini. Kita sampai ke dalam zaman modern age ini ya. Look what we can do gitu kata Jamie Smith di bukunya gitu ya. Nah, tapi di dalam proses itu terus kita kehilangan apa? Gitu ya. Dan kalau kita membayangkan hidup yang katakanlah holistik itu ya, itu sebenarnya hidup yang seperti apa? Apakah modernitas ini? Apakah dunia sekuler ini gitu ya? Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu ya bisa mendorong kita berpikir, ya itu tadi yang Pak Stephen bilang misalnya, ya jangan-jangan posmo ya menawarkan kita sesuatu yang lain ya. Karena modernitas ini tandus ini begitu misalnya ya. Nah, ya jadi bayangkan ya, baru dengar genealoginya aja udah terpicu ya pikiran-pikiran yang mungkin lebih positif dan produktif gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu sedikit ya. Siapa tahu kita lihat penyakitnya mungkin lebih menyeluruh ya dari apa genealoginya si Charles Taylor ya. Nah, jadi Charles Taylor itu bilang ya, kita ini basically tendensinya adalah shrinking transcendence ya, bahwa transendensi itu di dalam dunia yang modern dan sekuler ini memang makin menciut ya, walaupun ada ya arus puritanisme itu ya yang mencoba sebenarnya resolving ketegangan divine dan material ini juga dengan cara menarik ke atas gitu ya, tapi kan jadi ambivalen ya, karena kan mungkin nggak semua orang kuat begitu ya. Nah, tapi tendensi kita jadi seperti ini ya, secara realistis ya, dengan John Locke dan Adam Smith ya, kita melihat penekanannya adalah providence itu simply adalah secara utama ada tentang bagaimana mengatur hal-hal di dunia ini untuk keuntungan bersama ya, mutual benefit ya, particularly economic benefit ya, terutama yang kita bisa rasakan secara real ya, benefit ekonomi ya. Sehingga manusia itu dilihat secara fundamental bergerak untuk saling tukar menukar layanan ya, exchange of services ya. Sehingga seluruh kosmos itu dilihat di dalam perspektif yang antroposentrik ini sebagai arena untuk kegiatan ekonomi ini. Ya, sehingga telosnya Tuhan ya, purpose-nya Tuhan untuk kita itu menyusut ya, menjadi bagaimana kita itu mengatur interaksi untuk menghasilkan mutual benefit ini yang udah didesain oleh Tuhan untuk kita, untuk kebaikan kita sebenarnya begitu ya. Jadi Tuhan itu ya sebenarnya kata Charles Taylor, secara belak-belakan mungkin Tuhan yang diyakini oleh zaman modern adalah deisme ya. Tuhan udah menciptakan kita dengan segala hal-hal yang natural ini ya. Ya, dan tugas kita mengatur segala sesuatu ini termasuk interaksi ekonomi kita itu untuk kita saling menguntungkan ya, dan kesejahteraan kita ya itu yang Tuhan udah desain untuk kita. Begitu ya. Jadi so even our theism becomes humanized, immanentized ya, kata yang susah banget ya. And the telos of God's providential concern is circumscribed within immanence. Ya, sehingga purpose-nya Tuhan ya, providensi Tuhan itu ya cuman untuk ya hidup kita yang di dunia ini sebenarnya ya. Jadi flat sebenarnya. Begitu ya. Suka atau nggak suka ya kita ngomong agama yang kayak apa, tapi ini tuh sebenarnya semacam hawa. Ya, ini bukan konten pikiran modernitas atau sains atau apa ya, tapi ini hawa ya yang membuat pikiran-pikiran seperti ateisme itu jadi masuk akal. Yang kalau hawa zaman medieval tahun 1500-an sebelumnya itu nggak masuk akal sama sekali ateisme gitu. Sekarang jadi masuk akal. Begitu ya. Karena transcendence itu shrinking gitu ya. Lalu kita sebenarnya juga hidup dengan sesuatu yang disebut intellectual Pelagianism.
begitu ya. Nah, ini sengaja pakai kata bidat ini ya supaya juga bias positif negatifnya jadi jelas ya. Dan baik untuk orang Katolik maupun orang Protestan, Pelagianisme ya bidat ya, sama-sama ya, karena udah ditolak juga oleh gereja Katolik kan ya. Jadi apa itu ya? Intellectual Pelagianism ya. Karena Tuhan concernnya itu sekarang tereduksi ya menjadi economic ordering of creation to our mutual benefit ya, hanya bagaimana mengatur supaya kita ada kesejahteraan bersama ya. And since that order and design is discernible by reason ya, dan bicara-bicara hal itu tuh masuk akal ya, kita bisa ya secara rasional membicarakan tentang kesejahteraan, bagaimana kita harus bersikap terhadap sesama dan lain sebagainya ya. Sehingga by reason and discipline, humans could rise to the challenge and realize it. Ya, jadi kita tuh sekarang bisa ya dengan kekuatan kita, tekad kita sendiri ya, itu merealisasikan ya semacam tuntutan transendensi ini, karena sekarang udah jadi tuntutan imanensi yang secara rasional bisa kok kita kerjakan begitu ya. Makanya kalau yang ateis kan selalu mengklaim kita bisa kok pakai nilai-nilai humanisme aja untuk apa membuat moral code ya. Untuk kita tahu kok kita nggak suka dipukul orang, kita jangan pukul orang gitu ya. Kita nggak suka kalau barang kita dicuri, kita jangan curi begitu ya. Jadi kalau cuma sekedar membentuk moralitas ya, pakai nilai-nilai humanisme juga bisa begitu ya. Kenapa harus perlu agama gitu ya? Nah itu kan semua tendensi Hawa itu ya, disenchantment itu ya. Sehingga the result ya kata Charles Taylor ya adalah a kind of intellectual Pelagianism ya, bahwa we can figure this out without assistance. Kita bisa melakukan hal ini sendiri ya, nggak perlu Tuhan begitu ya misalnya. Nah ini yang sedang terjadi ya menurut estimasi Charles Taylor begitu ya. Nah lalu cara kita berapologetika ya ini interesting sekali ya. Itu juga sebenarnya adalah mengecilkan kekristenan. Ya ini judulnya James Smith nih, Apologetics Diminishes Christianity begitu ya. Nah, di dalam modus berpikir ya Hawa yang seperti ini ya, universe itu ya, seluruh kehidupan itu seperti suatu sistem ya yang kita bisa genggam ya, yang kita bisa telaah dengan menyeluruh ya, bisa kita plototin begitu ya, seperti sebuah table aja begitu ya. Dan karena konteks yang begitu ya, kita tuh bisa ya mengambil satu posisi yang disengage ya, yang kalau mau pakai istilah modern objektif ya. Itu tadi ya di dalam evaluasi perkuliahan yang minggu lalu kan Bapak Ibu bilang ya bahwa kita nih belajar lebih objektif nih dalam kuliah ini gitu ya. Nah, jadi kita tuh dengan kata lain disengage ya. Kita melepaskan diri dulu ya dari seluruh bias-bias kita ya. Nah, ini optimisme modernitas juga begitu ya. Nah, lalu karena kita bisa disengage, kita bisa genggam ya sudut pandang semua ini, kita bisa analisis secara rasional ya. Maka proyeknya apa sekarang? Proyek apologetik kita, teodisi. Ya, the problem of evil. Begitu ya. Kenapa? Karena kita pasti bisa memahami the problem of evil kok. Mari kita pecahkan. Begitu misalnya. Karena kita berpikir apa? We are positioned to see everything. Kita bisa kok melihat segala sesuatu ya. And we now expect an answer to whatever puzzles us. Ya. Jadi nggak ada lagi misteri. Ya, apapun yang mengherankan kita dan membingungkan kita bisa selesaikan ya, including the problem of evil. Ya, nothing should be inscrutable. Ya, jadi nggak ada lagi ya yang bisa mengalahkan kemampuan rasionalitas kita untuk melakukan analisis itu gitu ya. Nah, it can begin to seem that we can encompass it with our unaided forces ya. Jadi tanpa bantuan apa-apa kita bisa ya mengatasi segala sesuatu. Grace seems less essential. Ya, ini halaman 244 nih di bukunya Charles Taylor ya. Jadi efek yang lain yang muncul adalah ya kita sebenarnya ngomong grace dan lain sebagainya, tapi kita nggak menghayati kok. Itu nggak esensi kok. Ya kenapa? Karena kita mampu sih ya menyelesaikan segala sesuatu ya. Kalau kita baca kitab Ayub ya, misalnya ya kesengsaraan, ketidakmampuan ya untuk memahami ya
segala sesuatu yang terjadi itu menjadi sentral ya di dalam message kitab Ayub ya. Tetapi di dunia modern ini kita nggak puas ya sama jawaban Ayub itu ya. Masa sih ada hal yang kita nggak bisa jawab ya? Masa sih ada hal yang misteri ya? Maka kalau kita nggak bisa menjawab problem of evil, pilihannya juga jadi ateisme, begitu ya kan? Karena kita nggak mau menerima ya ada bagian yang misterius di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah itu tendensinya ya. Jadi Charles Taylor itu tajam banget ya dan melihat ya juga Jamie Smith ya menunjukkannya bahwa cara kita berapologetika itu pun ya itu sebenarnya mengkonfirmasi hawa baru ini ya. Kita tuh sangat modern ya. Kita tuh sangat sekuler ya sehingga hal yang kita coba pecahkan ya dengan seluruh kemampuan hebat kita ya, adalah problem of evil. Gitu ya. Untung di kuliah kita nggak coba bahas problem of evil ya, dan saya yakin Bapak Ibu habis kuliah ini juga tetap nggak bisa sih selesaiin problem of evil sih. Tapi mungkin juga Bapak Ibu merasa mampu ya menyelesaikan, nggak apa-apa juga sih. Malah jadi evil kata Pak Sen. Ya mungkin juga. Tergantung ya kita merasa evil itu apa gitu ya. Di dunia yang sudah jadi imanen ini kan evil juga mungkin flavornya berbeda ya. Kita lanjut sedikit lagi ya supaya mungkin jadi lebih lengkap ya. Ini excarnation itu tadi ya yang disebutkan ya istilahnya ya. Ini di halaman 58 bukunya Jamie Smith ya. Jadi Jamie Smith menunjukkan ya bahwa religion ini menurut Taylor prosesnya ya udah decommunion ya, terlepas dari hal-hal yang komunal, de-ritualize ya karena menolak hal-hal yang sakramental yang masih sakral begitu ya, disembodied ya, keluar dari tubuh Kristus begitu ya, dan bahkan hal-hal yang ritual yang rutin yang rasanya fisikal itu semua jadi nggak penting ya kan. Nah ini disebut oleh Taylor itu excarnation ya, yang kontras ya dengan iman Kristen, di mana di dalam iman Kristen itu yang terjadi incarnation ya, yang ilahi itu enflesh ya, mengambil body ya, mengambil realitas tubuh begitu ya. Nah sehingga excarnation itu gerakan yang disembodiment ya, abstraction ya, flight from particularities of embodiment ya, karena kita mau sesuatu yang abstrak ya, dan agama kita juga cukup jadi moralitas saja ya. Karena yang penting kita punya prinsip-prinsip moralitas yang humanis ya, itu udah lebih dari cukup kok ya untuk kita itu bisa ini ya saling hidup yang baik ya di dalam masyarakat begitu ya, dan ada kesejahteraan itu yang terjadi ya, dan bukankah itu ya yang diinginkan ya dan purpose-nya Tuhan ya untuk kesejahteraan masyarakat di atas dunia ini saja begitu ya. Nah sehingga His will ya, telos atau purpose-nya Tuhan will be a purified religion. Ya, satu jenis religion yang udah dimurnikan ya, udah disterilisasi begitu ya. Dimurnikan dari semua ritual, relics begitu ya. Tetapi juga membuang emosi dan juga ekspresi badani begitu ya. Of which Kant's rational religion is the apotheosis ya. Tuhannya ini adalah rasionalitas Kant. Ya, sehingga memang kan ini juga analisis yang nggak mengejutkan ya, bahwa zaman modern itu disongsong ya dan dipicu oleh reformasi dan Aufklärung ya, enlightenment dari Immanuel Kant ya. Ini juga analisis sebenarnya yang bukan hal yang baru ya, tidak mengejutkan. Tapi Charles Taylor itu mengisahkan ya, mengembody ya seluruh gerakan ini di dalam satu kisah ini loh yang lagi terjadi ya, dikasih daging gitu kisahnya itu ya, sehingga kamu bisa lihat nggak ini pergeseran kita sebenarnya seperti apa begitu ya. Sehingga kalau misalnya dia dituduh dia punya presuposisi ya enggak apa-apa, karena modernitas itu sendiri walaupun kita udah nggak bisa lihat ya, itu udah seperti udara yang kita hirup, tapi itu sendiri pun semacam satu presuposisi ya. Dan terbentuknya seperti apa? Terbentuknya seperti ini ya yang dia paparkan di dalam kisahnya begitu ya. Nah, tetapi di dalam dunia yang modern ini itu ada hunger. Ya, ada ya. Sebenarnya selalu keresahan ya, kehausan akan yang transenden dan akan enchantment itu ya. Ya, some people feel a terrible flatness ya. Hidup yang sehari-hari ini ngeflat ya.
ya apalagi pandemi ya, kita itu juga kayak nelangsa ya, setiap hari melakukan rutinitas itu maknanya apa gitu misalnya. Kalau tadi sebelumnya nggak pandemi terus kita sibuk-sibuk, kita tuh kayak bisa membius diri sendiri ya dengan kesibukan. Begitu diterpa pandemi, obat biusnya mati ya. Terus tiba-tiba kita merasakan kesakitan itu ya dengan sangat keras begitu ya. Tiba-tiba kita rasa ngeflat banget ya hidup ini ya. Dan terutama orang-orang ya yang terlibat ya dengan commercial, industrial, consumer society begitu ya. They feel emptiness of the repeated accelerating cycle of desire and fulfillment ya. Jadi kita ingin barang itu, kita beli, kita rasa happy, tapi besok happiness-nya udah habis gitu ya. Kita harus beli lagi barang yang lain gitu ya. Yang baru, terus kita ada fulfillment, terus kita happy lagi gitu ya. Tapi terus menerus kayak itu. Ya, dan terus kita pengen punya mobil baru, rumah baru, dan seterusnya ya. Makin lama makin mahal, terus kita kerja keras mati-matian untuk itu begitu ya. Dan itu menjadi ekspresi ya kalau kita masuk ke supermarket yang terang, yang senang kita ya, masuk ke mall-mall ya kan itu ya, kalau kita nggak ada di Peduli Lindungi dan nggak divaksin nggak bisa masuk mall, kita tiba-tiba kehilangan ya seluruh keagamaan modern kita. Mari cepat-cepat divaksin ya, dan itu ancaman yang sangat ini ya, sangat efektif ya begitu ya, dibanding semua ancaman yang lain ya. Kalau kita kehilangan agama modern kita, wah kita harus cepat-cepat ya bertindak begitu ya, karena hidup kita ini udah ngeflat ya, makin ngeflat lagi kalau nggak bisa ke mall gitu ya. Nah ini juga rumah-rumah yang bersih di suburb ya, di pinggiran kota ya. Nah problemnya adalah material abundance ya, justru adalah tempat yang subur untuk tumbuhnya existential sense of lack ini. Ya keresahan ini tuh justru munculnya adalah ketika kita tuh kecukupan. Jadi makanya makin kaya itu resah ya, makin sejahtera itu makin resah begitu ya. Karena justru makin tampak ya bahwa segala sesuatu yang imanen ini, yang kayaknya bisa kita beli dan kita sediakan dengan mudah ya, itu nggak cukup ya untuk menutup lubang itu ya, pressure yang begitu besar yang kita masih rasakan ya, karena kita masih rasa butuh ya hal-hal yang transcendence dan enchantment itu. Ini ada yang kurang nih ya. Di mana ya soal cinta? Di mana soal keindahan seni ya? Kenapa kalau saya tiba-tiba dengar musik tertentu, saya tiba-tiba terlontar ke dunia lain ya, dunia itu yang tidak ada ya di dalam konteks dan hawa modernitas ini ya begitu ya, karena itu kan tahayul ya misalnya ya. Nah jadi kok kita selalu rasa ada kehausan dan kekurangan itu ya, bahkan di dalam seluruh kekayaan material kita dan keberhasilan kita, disitulah kita yang paling nelangsa ya. Dan tiba-tiba kita seperti pengkhotbah itu jadi bisa berbicara ya, karena di dalam kemegahannya lah konon itu dipercaya Salomo itu berkata ya, vanity ya, kefanaan semuanya sia-sia begitu ya. Nah jadi ada ya keresahan yang semacam itu. Nah lalu ini ada komentar, ini ada beberapa slide lagi ya, 3 slide lagi ya. Ini komentar tentang fundamentalisme ya. Jadi esensinya bagaimana ya sebenarnya fundamentalisme ini ya. Mungkin kita cukup sampai slide yang ini ya untuk ini karena udah injury time juga ya. Nah ini the modern fundamentalist ya. Jadi ini komentarnya Jamie Smith ya di sini, tapi mengacu juga ke Charles Taylor ya. Kita tuh even believers ya, karena udah menghirup hawa modernitas ya, merasa defending universe yang semacam itu harus dilakukan ya. Kita lihat tadi misalnya the problem of evil itu sendiri pun kan itu adalah mengukuhkan ya hawa modernitas dan sebenarnya mendiminish Christianity gitu ya, kata Jamie Smith ya. Nah, lalu kalau misalnya kita berusaha mendefend ya satu pandangan hawa spirit yang modern semacam itu ya, kita tuh eliminating mystery ya as a consequence of Protestant critics of allegorization. Ya jadi dunia modern itu maunya bacanya literal, scientific gitu ya. Kita tuh alergi ya terhadap alegori, ya, terhadap metafora ya, yang berusaha menggapai nilai-nilai yang lebih sakral, yang lebih mendalam gitu ya. Tapi kan itu nggak literal ya bacanya ya begitu ya.
Nah, jadi believers itu end up reading the Bible as if it were a treatise on such a universe ya. Jadi bagaimana menerangkan alam semesta ini ya di dalam dunia yang semacam itu, sehingga yang muncul ya adalah young earth creationism. Ini secara spesifik ini disebut tendensinya. Ini ya yang muncul juga dalam berbagai arus apologetika ya. Di halaman 330 ini bukunya Charles Taylor ya. Indeed, we only get the so-called war between science and religion once the modern cosmic imaginary has seeped into both believers and unbelievers ya. Jadi kalau sebenarnya baik orang beragama maupun yang tidak beragama sudah convert ya kepada modern cosmic imaginary begitu ya, maka kita mendapatkan war antara science dan religion. Begitu ya. Jadi science dan religion ini kalau kita rasa berperang ya itu sebenarnya artefak modernitas juga, karena kita sebenarnya sama-sama meyakini modernitas, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Makanya berperang di lahan yang sama itu ya. These defenders of the faith share a temper with its most implacable enemies ya. Jadi sebenarnya tempernya sama, moodnya sama ya, baik yang pendukung sains maupun pendukung agama yang berperang begitu ya. In other words, no one is more modern than a fundamentalist. Ya ini juga udah muncul ya di dalam komentar diskusi kita di minggu yang lalu ya, bahwa sebenarnya ya kalau kita lihat orang-orang yang berdebat itu ya, baik yang pro agama maupun pro yang melawan agama ya, dua-duanya sama-sama modern gitu ya. Dua-duanya punya landasan semacam presuposisi yang sama gitu ya. Bahkan even waktu saling berdebat ya. Dan even berdebat tentang Alkitab, tentang historicity ya, tentang kanonisasi ya, tentang even soal ineransi begitu ya. Kita sebenarnya berenang di arus yang sama kok. Begitu ya. Kita tuh menghirup udara dan berenang di air modernitas gitu ya. Dan fundamentalis itu sebenarnya sangat modern. Dan di semua agama sih, bukan cuma kekristenan begitu ya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Mungkin sampai situ dulu ya. Nanti minggu depan kita coba lihat obat apa yang ditawarkan, dan Bapak Ibu yang penasaran banget bisa lihat ya chapternya Jamie Smith sendiri ya, buat yang penasaran sekali ya. Nanti saya upload ke G-Class kita. Ada komentar atau pertanyaan? Kalau penasaran mau diselesaikan beberapa. Nggak ada ya. Cukup dulu ya, kesulitan sehari untuk sehari dulu ya kalau gitu ya. Iya. Tapi saya senang ya sama komentar-komentarnya Pak Stephen, karena berarti kelihatan ya bahwa ada alternatif sikap ya sebenarnya ya, daripada jalan buntu yang sering kok kita di dalam seluruh perdebatan itu kayaknya kita nubruk ke tembok yang sama itu terus gitu ya. Mungkin jalannya tidak sebuntu yang kita pikirkan sih. Pak, mau ini apa? Kalau lihat trayektori tadi pemikirannya gitu, iya, jadi masuk akal sih Pak. Kalau dari sejarah itu kan habis reformasi, habis itu reform ortodoksi, habis ortodoksi sampai pas modern era itu jadi fundamentalis gitu. Itu jadi seperti apa ya, membatu gitu pada era itu gitu. Jadi pembacaan seperti itu tuh jadi masuk akal. Nah, saya tuh jadi kepikiran misalnya sepanjang era itu kan ada pemikir-pemikir misalnya seperti Schleiermacher gitu, atau Karl Barth gitu ya. Apa jangan-jangan sebetulnya mereka itu berusaha mencari yang misteri itu di dalam sebuah sistem yang akan membatu gitu. Justru mereka lah kesegaran yang ada gitu selama sepanjang perjalanan itu. Gimana menurut Pak Ian? Nah, tapi kan masalahnya baik Schleiermacher maupun Karl Barth itu kan penjahatnya ya. Mungkin Schleiermacher yang lebih jelas ya, karena dia dianggap sebagai bapak liberal ya. Kalau Karl Barth mungkin ambivalen ya, ada orang yang suka, ada yang nggak suka ya. Tapi ya memang mereka itu menghirup udara modernitas ya, dan berusaha juga memberikan gambaran ya. Lantas bagaimana sih kita ya? Mungkin mereka juga udah merasakan keresahan itu lebih awal begitu ya. Nah, tentu juga yang mengkritisi kan, kalau misalnya Schleiermacher itu jadi penjahatnya ya, biasanya tentu yang mengkritisi berarti kan kalangan yang mengklaim ortodoksi ya.
Jadi pertanyaannya adalah kubu 11 itu liberal, kubu 11 ini apa fundamentalis atau apa nih? Begitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat, oh kalau mengkritisi seseorang itu sebenarnya menunjukkan juga ya kubu kita ada di mana gitu ya. Nah jadi pertanyaannya tentu ya adalah apakah ya di dalam pergulatan semacam itu ya, kita kalau kita sampai merasa Schleiermacher sebenarnya menolong kita atau musuh kita ya, Calvert menolong kita atau musuh kita gitu ya. Nah, tergantung juga kisahnya Charles Taylor itu masuk akal seberapa untuk kita ya. Karena kalau memang masuk akal, berarti ya mungkin kita bisa ya belajar sesuatu dari Schleiermacher dan Calvert ya. Terus mungkin gaya beragama kita lebih enchanted ya. Dan mungkin bisa memberikan tanda tanya ya kepada dunia dan manusia modern ya, mendorong orang untuk melihat lagi ya, mungkin Tuhan bukan seperti yang kita bayangkan ya di dalam modernitas begitu ya. Nah, tapi seberapa meyakinkan Charles Taylor itu kan juga di dalam dunia akademis bisa kita perdebatkan bolak-balik ya. Jamie Smith ini pengagum ya, dan kita akan baca juga ya minggu depan solusinya ya. Kita bisa diskusikan sih Bapak Ibu suka atau enggak sama solusinya itu ya. Lalu juga mungkin bisa punya paling tidak landasan filsafatnya ya. Kalau Bapak Ibu suka ya gaya apologetika yang lebih kalem ya, lebih itu tadi istilahnya apa sih, berkelas ya, lebih kompleks begitu ya, enggak simplistis ya, lebih terbuka ya. Ya mungkin Charles Taylor memberikan ya landasan-landasan berpikirnya ya, yang lebih teoritis ya, bukan cuma sekedar bertarung di kontennya gitu aja gitu. Ya, jadi mudah-mudahan membawa angin segar sih. Oke, cukuplah kesengsaraan sehari untuk sehari. Kita sampai di sini aja. Saya selesaikan recording kita ya.